Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 18 November 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-33. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 19, ayat 45 sampai dengan ayat 48. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ, katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam Bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa Bait Allah adalah rumah doa. Dalam perspektif baru, Santo Paulus mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah Bait Allah. Bait Allah adalah rumah Allah. Dan jika rumah Allah adalah rumah doa, maka tubuh kita ini adalah juga rumah doa. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa Bait Allah sebagai tempat doa orang Israel adalah tempat yang suci, tempat di mana terjalin relasi intim dan personal Allah dengan umatnya. Rumah doa sebagai tempat perjumpaan dengan Allah. Di dalam rumah doa ini, sabda Allah diperdengarkan dan direnungkan. Maka dengan demikian gereja yang adalah rumah doa adalah sarana suci karena Allah berdiam dan bersabda kepada kita di sana. Sabda Allah inilah yang kita dengar dan mesti dihidupi menjadi makanan rohani dan menjadi pokok pewartaan bagi banyak orang. Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita sungguh menghargai gereja sebagai bait kediaman Allah? Seberapa sering kita mengunjungi gereja untuk berdoa kepada Tuhan? Seberapa sering kita datang ke gereja untuk merayakan Ekaristi dan mendengarkan sabda Tuhan? Pernahkah kita datang ke gereja untuk beradorasi, sembah sujud di hadapan Sakramen Maha Kudus yang tak lain adalah Yesus Kristus sendiri? Lalu, saudara saya yang terkasih, Paulus juga mengingatkan kita bahwa diri kita masing-masing sebenarnya adalah Bait Allah. Bait Allah Roh Kudus sama dengan rumah doa. Jika tubuh kita diisi dengan unsur-unsur penyamun, maka sudah pasti rumah doa itu berubah menjadi rumah penyamun. Yang seharusnya menjadi tempat pengudusan, namun justru rumah doa itu menjadi tempat penyamunan. Dengan demikian, bisa dimengerti kalau apa yang keluar dari dalam diri kita bukan unsur yang menguduskan, namun kebalikannya, yakni pikiran dan perbuatan dosa. Seperti yang kita imani, saudara-saudari yang terkasih, pada dasarnya tubuh kita adalah tempat Allah hadir. Kita adalah Bait Allah yang hidup. Mau menjadi seperti apa Bait Allah kita sepenuhnya tergantung dari apa yang masuk dalam diri kita. Jika kebiasaan baik yang masuk dalam tubuh, kiranya yang pada akhirnya keluar dari tubuh kita adalah kebaikan juga. Namun, jika yang masuk dalam tubuh kita adalah hal-hal yang jahat, hasilnya tentu saja adalah kejahatan. Saudara-saudari yang terkasih, kebaikan dan kekudusan masuk dalam diri Yesus, maka yang keluar pun juga yang baik dan kudus. Itulah yang menjadikan banyak orang tertarik padanya. Bukan untuk membunuh, namun untuk mencintainya. Jika kebaikan dan kekudusan adalah apa yang ada dalam diri kita masing-masing, hidup dan pekerjaan kita akan semakin membawa kebaikan dan berkat bagi siapa saja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Tuhan, Engkau mengetahui persis apa yang masuk dalam diriku. Kumohon arahkanlah hidupku, supaya aku membawa berkat bagi orang lain, bukan justru menjadi kutuk. Semoga tubuhku menjadi saluran kekudusan bagi sesama. Mampukan aku untuk sedapat mungkin menghindari godaan-godaan tubuh yang menjauhkan aku darimu sendiri. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.